Halo teman-teman dan halo Mbak Tia. Hari ini aku ingin ngajak untuk naik mesin waktunya Doraemon untuk ngelihat kisah media morfosis, sebuah kisah yang menceritakan bagaimana media berubah seiring waktu dan bagaimana aku ikut berubah bersama mereka. Tapi tunggu dulu, sebelumnya aku mau jelasin sedikit tentang media morfosis. Jadi di tahun 2003, seorang pria bernama Roger Fidler, kita sebut aja Om Roger ya, menulis buku yang berjudul Media Morphosis Understanding New Media. Om Roger bilang, media morfosis adalah transformasi media komunikasi yang biasanya ditimbulkan akibat hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai kebutuhan yang dirasakan, tekanan persaingan politik, serta berbagai inovasi dan teknologi. Kalau dengar definisinya pasti rumit ya. Intinya, ini adalah perubahan media komunikasi akibat inovasi dan perubahan teknologi, sehingga cara manusia berkomunikasi harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Biar mudah ngebayanginnya lagi, kita ngelihatnya kayak kupu-kupu yang berubah dari telur, ulat, kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Sama halnya dengan media yang dulunya berupa koran dan radio, kini menjadi aplikasi keren di ponsel kita. Nah, seru kan? Aku akan cerita bagaimana aku mengalami perubahan ini dalam hidupku. Kisah ini dimulai pada tahun 2012. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di sebuah rumah sederhana, hiduplah seorang bocah bernama Farel. Farel hidup di era di mana teknologi mulai berkembang. Farel kecil pernah diceritakan oleh ibunya bahwa dulu orang-orang untuk mendapatkan mengetahui informasi harus membeli koran setiap pagi. Tapi itu dulu. Sekarang dunia sudah mulai berubah. Sedari kecil, Farel telah terbiasa dengan beragam media yang menghiasi hidupnya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia akan duduk di depan televisi untuk mengisi waktu sarapannya sebelum sekolah dengan tontonan yang bermacam-macam. Terkadang ia menyaksikan berita bersama ayahnya atau menonton acara kartun favoritnya. Pergi ke sekolah adalah kegiatan favoritnya karena dulu untuk bertemu teman-temannya ia harus pergi ke sekolah. Setelah pulang sekolah, kegiatan yang disukai Farel adalah mendengarkan musik. Dari kecil, Farel sangat menyukai musik. Dulu untuk mendengarkan musik, Farel harus mendengarkannya melalui radio. Lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu yang dipilihkan oleh penyiar radio. Stasiun radio kesukaannya adalah 98,7 FM atau 97,5 FM. Atau malah, terkadang Farel akan meminjam HP BlackBerry milik ibunya dan mencari di internet di gudang musik atau langit musik untuk mendownload musik MP3 dengan ciri khas cover gambar selfie laki-laki itu. Malamnya saat mengerjakan PR, jika ia kesulitan, ia akan membaca buku-bukunya yang di sekolah atau bertanya dengan mama papanya. Seiring waktu, bukan hanya Farel yang bertumbuh, namun hal-hal di sekitarnya juga ikut bertumbuh. Perubahan teknologi bertumbuh sangat pesat. Televisi yang dulunya menjadi sumber utama informasi, sekarang mulai tergantikan oleh media sosial. Farel mendapati bahwa informasi berita dan informasi lainnya sekarang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone-nya. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri berbagai platform dari Instagram sampai Twitter, hingga membuatnya lebih terhubung dengan dunia maya daripada dunia nyata. Dengan munculnya aplikasi seperti Spotify, cara Farel menikmati musik pun berubah. Kini ia dapat mendengarkan lagu-lagu dari seluruh dunia hanya dengan sekali sentuh. Setiap sore, saat ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ia akan membuat daftar putar dan mendengarkan lagu-lagu favoritnya. Interaksi sosial Farel juga mengalami transformasi besar. Alih-alih bertemu secara langsung di kampus atau di luar, ia dan teman-temannya lebih sering berkomunikasi melalui aplikasi. Aplikasinya bermacam-macam. Discord untuk bermain game bersama, video call WhatsApp untuk berbagi cerita, dan Zoom untuk belajar bersama. Namun, meskipun teknologi memberikan kemudahan, Farel terkadang merindukan kehangatan interaksi langsung. Ia mulai berpikir untuk mengadakan pertemuan kecil dengan teman-temannya sambil berharap ia dapat kembali menikmati momen-momen sederhana seperti dulu. Singkat cerita, Farel mengundang teman-teman kecilnya ke rumahnya untuk menghadiri pesta kecil-kecilan yang dibuatnya. Seketika tawas dan canda memenuhi ruangan. Farel merasa bahagia melihat wajah-wajah familiar di depannya, merasakan kebersamaan yang tak tergantikan oleh teknologi.
Saat matahari terbenam, Farel menyadari bahwa meskipun dunia telah berubah, kehangatan hubungan manusia tetaplah penting. Dia merasa bersyukur akhirnya ia bisa mengimbangi kehidupan modern dengan kenangan indahnya di masa lalu. Dalam benaknya ada pelajaran berharga. Teknologi memang bisa menghubungkan, tetapi interaksi nyata tetap tak tergantikan. Farel bertekad untuk menemukan keseimbangan antara kehidupan digital dan kenyataan. Dan itulah yang akan membentuk masa depannya. Kisah Farel tadi memberikan kepada saya gambaran tentang apa itu media morfosis, tentang bagaimana media mempengaruhi hidup Farel dari masa ke masa. Jadi kesimpulan menurut saya, media morfosis memang membantu untuk mempermudah komunikasi dan memperluas akses informasi. Namun tantangannya adalah bagaimana kita dapat mengimbangi penggunaan media secara bijak, jangan sampai kemudahan teknologi membuat kita terlena dan membuat kita terjebak oleh dampak negatifnya. Sekian paparan cerita tentang media morfosis, semoga dapat bermanfaat. Dah.